atau CP Eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk Kode keras Jaksa Agung pasang badan berantas mafia migor, ditulis oleh Dahono Prasetyo dari siwar.com. Pernyataan langsung Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri IWW sebagai tersangka, menyisakan catatan tersendiri bagi institusi penegak hukum. Mafia minyak goreng yang sempat mengguncang masyarakat belakangan ini bukan mafia biasa yang sekelas makelar, tetapi diduga melibatkan oligarki perdagangan luar negeri yang sudah lama mempermainkan sektor ekonomi hajat hidup orang banyak. Siapa IWW dan beberapa pemilik perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah hasil kejelian tim penyidik Kejaksaan Agung. Sudah menjadi rahasia umum ketika aparat penegak hukum berhadapan dengan kasus mafia. Potensi masuk angin atau layu sebelum terungkap seringkali mewarnai proses penegakan umum. Selain kekuatan finansial, mafia juga punya kekuatan politik yang selama ini menjadi kerikil tajam pengungkapan kasus hingga ke akar. Para mafia yang berada di belakang kekuatan politik tertentu sudah bukan barang baru lagi. Mereka yang bisa memodifikasi kebijakan dan aturan melalui jalur politik dengan berbagai kompensasinya, kemudian melakukan praktek monopoli melalui celah undang-undang yang sengaja diciptakan untuk melakukan kejahatan ekonomi. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan institusi penegak hukum berkewajiban utama mengungkap kasus yang merugikan harkat hidup orang banyak, selain kasus-kasus pelanggaran hukum individu lainnya. Tsunami migor yang terjadi tidak bisa dilihat sebatas dari kelangkaan yang disengaja saja, tetapi ada konspirasi besar yang pelindung di bawah kekuatan besar. Keberanian kejaksaan membuka pintu pengungkapan jaringan mafia minyak goreng tidak lantas selesai menjawab kegeraman banyak pihak. IWW dan beberapa perusahaan swasta menjadi pintu masuk ke dalam lingkaran mafia perdagangan. Catatan, bukan hanya mafia minyak goreng. Bagaimana mungkin sebuah aturan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO yang dibuat Kementerian Perdagangan bisa direkayasa untuk diabaikan? Para mafia yang sudah lama bermain di level kebijakan terlalu percaya diri dengan kekuatan politiknya saat mengangkangi kebijakan di depan mata. Apakah kelangkaan minyak goreng kemarin menjadi drakor dramatis yang menguras air mata pemirsa? Benang merah kenyataan tidak bisa berbohong. Di saat harga minyak goreng sedang meroket hingga 60.000 per liter, mendadak ada partai hadir menjual ribuan liter minyak goreng seharga Rp11.500 per liter dengan alasan mereka mensubsidi harga. Mahalnya harga migor bukan karena barang tidak ada. Semua ada tersimpan di gudang penimbunan yang terkunci rapat. Siapapun boleh mengambil dengan syarat membayar harga khusus. Partai yang baik hati mensubsidi harga hanya ada dua kemungkinan. Dia bagian dari pemilik gudang penimbunan yang bebas akses keluar masuk, atau mereka rela membakar uang subsidi miliaran rupiah hanya untuk minyak goreng. Pertanyaannya, dari mana asal uang subsidinya? Barangkali dari uang mafia lain cabang? Urusan mafia minyak di era kepemimpinan Jokowi menjadi kasus paling licin diungkap. Keberhasilan mengungkap mafia migas di awal masa jabatannya cukup mengguncang dunia persilatan penjahat ekonomi. Meskipun tidak mampu menjangkau otak kreator mafianya, namun pembubaran Petrol cukup menguras mesin uang paling berharga mereka. Sama-sama minyak, pengungkapan awal mafia migor menjadi momentum penting pemberantasan mafia minyak jilid 2 di akhir masa jabatan Jokowi yang tinggal menyisakan 2 tahun ini. Menjadi catatan manis untuk dikenang masyarakat. Namun sebaliknya menambah catatan pahit, catatan penjahat ekonomi yang sudah compang-camping merasakan neraka kepemimpinan Jokowi. Akankah kasus migor berhenti pada level dirjen dan perusahaan konglomerat swasta? Harusnya tidak. Kehadiran Jaksa Agung ST Burhanuddin pasang badan mengumumkan langsung tersangka mafia migor menjadi kode keras bagi kelanjutan proses penyelidikan. Kejaksaan yang mendapat restu langsung dari Presiden untuk mengungkap tuntas menjadi pertaruhan penting kinerja penegak hukum di Gedung Bundar. Pertanyaan pentingnya lagi, mengapa bukan KPK yang berinisiatif mengungkap kasus tersebut? Tidak selamanya pengungkapan kasus efektif dengan moda OTT andalan KPK. Tim penyidik Kejaksaan punya strategi lain tanpa harus bersumber dari penyadapan telepon yang berujung OTT. Karena keunggulannya,
Karena sesungguhnya para mafia tidak berdiri sendiri, mereka menciptakan lingkaran setan kuat yang paling bersinergi, namun rentan putus saat salah satu sisinya terciduk. Mengungkap jaringan maya terselubung menjadi tugas berat kejaksaan, namun itu bukan jadi alasan untuk menyerah, bukan? Bagaimana menurut Anda? Ini adalah keturunan Mojopahit, terah dari Raden Wijaya. Raden Wijaya menurunkan Ki Ageng Buwono Keling, Ki Ageng Buwono Keling menurunkan Ki Ageng Sambi Gumelar, Ki Ageng Sambi Gumelar menurunkan Ki Ageng Jati Gumelar. Maksa banget, sampai AHY pun harus disebut keturunan Majapahit, ditulis oleh X Hardi dari siwar.com. Biasanya, kalau ada yang ingin meraih posisi atau jabatan tertentu, pasti ada sebagian yang menggunakan cara membesar-besarkan latar belakang. Tidak terkecuali di dunia politik. Ada video yang sedang jadi perbincangan di mana seorang kiai menyebut kalau AHY masih memiliki keturunan Majapahit. Dalam video singkat itu menampilkan seorang kiai sedang menyambut kedatangan AHY di sebuah pondok pesantren. Dia kemudian membeberkan sosok AHY kepada para santrinya. Bahkan kiai ini membongkar identitas AHY yang masih memiliki darah biru dari kerajaan Majapahit. Kita kedatangan tamu tokoh nasional. Siapa beliau ini? AHY. Beliau ini merupakan keturunan Majapahit, terah dari Raden Wijaya. Raden Wijaya menurunkan Ki Ageng Buwono Keling, lalu Ki Ageng Buwono Keling menurunkan Ki Ageng Sambi Gumelar, terus beberapa generasi lainnya karena nama-namanya sulit dihafalkan, katanya. Bukan hanya itu, dia mengatakan kalau AHY juga merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bapaknya Kiai Hasan Besar itu nikah dengan Saripah, keturunan Rasulullah. Jadi beliau ini, AHY, masih memiliki darah keturunan Rasulullah, katanya. Karena merasa takjub dengan AHY yang memiliki keturunan Majapahit dan Nabi Muhammad, dia memberikan dukungan kepada AHY untuk memimpin negara Indonesia di masa depan. Secara bibit AHY ini sah sebagai pemimpin masa depan, katanya. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi rasanya ini berlebihan meskipun kita paham kalau orang yang mau mengejar sesuatu pasti biasanya cenderung melebih-lebihkan sesuatu. Lihat saja pas pemilihan calon ketua OSIS saat sekolah dulu, masing-masing calon akan pamerkan prestasi dan menjual visi misi. Bahkan banyak yang lebay sehingga terlihat koplak. Mendengar ini saya jadi teringat dengan Prabowo dulu. Prabowo diangkat derajatnya terlampau tinggi hingga kedengaran konyol dan malu-maluin. Dia dibilang capres hasil ijtima ulama dan direstui ulama. Bahkan UAS sempat bilang kalau ada ustadz yang bermimpi Prabowo sampai 5 kali. Dan itu dianggap sebagai sinyal Prabowo akan menjadi presiden berikutnya. Bahkan Amin Rais dengan muka tebalnya menjual narasi partai Tuhan dan partai setan. Dan sebab itu cuma omong kosong. Prabowo kalah lagi, gagal maning. Semua jualan yang berlebihan di atas dikenal sebagai hal paling memalukan dalam sejarah. Sampai-sampai netizen pun menyindir AHY habis-habisan. Ada yang seumur hidupnya baru kali ini mendengar kalau AHY ada keturunan Majapahit. Ada yang mendoakan semoga AHY menjadi calon raja di kerajaan Majapahit tahun 2024, bukan jadi presiden RI. Ada yang baru sadar